Majua-jua, grup Sinusur Barus, belang-belang dunia. Salam sejahtera buat kita semua, keturunan marga Barus dimanapun berada. Saat ini saya mau menceritakan secara singkat tentang sejarah keturunan Barus yang pernah kita baca dan pernah kita dengar dari cerita rakyat. Senina Resturang, memang perjalanan Opung Barus berasal dari daerah Tapanuli Tengah yang bernama Kota Barus. Dari situlah beliau memang menginjakkan kaki menelusuri beberapa daerah sehingga sampailah dia di Kuta Usang yang kebetulan berkabupaten Dairi. Dan tidak berapa lama karena memang keahlian dan kesaktian si Opung Barus ini sehingga dia gampang bergaul dimanapun dia berada. Di Kuta Usang beliau ada beberapa bulan di sana dan entah kenapa karena kesaktian si Bulang Barus kita ini di sana ada kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka seperti kemarau ataupun bencana penyakit sehingga menimbulkan pertanyaan bagi orang setempat sehingga berembuklah petua-petua adat di kampung yang beliau tempati dan disimpulkan bahwa Bulang Barus inilah pembawa sial atau pembawa bencana di daerah itu. Sehingga dengan memohon sekali, si penghulu daripada desa setempat memerintahkan ataupun memohon si Bulang Barus ini supaya bersedia meninggalkan lokasi tersebut. Singkat cerita, si Bulang Barus memang dasar pengembara, sehingga beliau menyanggupi permintaan penghulu dari desa di mana dia tempati sebelumnya. Akhirnya Bulang Barus tanpa arah dan selalu berjalan ke sana kemari mengitari pegunungan. Sehingga sampailah dia di sebuah desa yang dinamakan pada saat itu Desa Acinembah. Namun karena Bulang Barus ini sudah tahu sebelumnya dia tidak terbiasa dengan di keramaian, maka dia tinggal di gubuk perkampungan itu. Namun karena di gubuk perkampungan itu juga selalu ada orang lalu lalang, orang pun terheran-heran dan memberitahukan kepada penghulu si Pituruang yang berada di desa Ajenembah. Dan singkat cerita, si penghulu Ajenembah memanggil warga desa dan menyuruh si Bulang Barus untuk datang ke rumah. Namun si Bulang Barus ini tidak mau, karena mungkin saja nanti kalau saya datang bersama mereka akan kejadian serupa di desa yang pernah saya tempati sebelumnya. Begitulah mungkin pemikiran beliau. Namun dengan segala bujuk rayu oleh penghulu si Pituruang, ternyata Bulang Barus luluh juga dan bersedia ditempatkan di rumah si Pituruang bersamaan dengan Raja si Pituruang. Dan singkat cerita, setelah beberapa lama si Bulang Barus ini berada di desa Ajenembah, kejadian serupa seperti yang pernah dialami di Kuta Usang ternyata juga demikian adanya. Artinya adanya kemarin berupa bencana dan juga penyakit sama dengan yang terjadi di desa sebelumnya. Dan uniknya, pada suatu pagelaran pesta di desa Ajenembah, kira-kira 1 minggu, ternyata banyak sekali tamu-tamu undangan yang dari desa Ajenembah sekitarnya tidak bisa lagi pulang ke rumah masing-masing. Sehingga juga menimbulkan pertanyaan, kenapa hal demikian bisa terjadi. Dan si penghulu Ajenembah memerintahkan kepada si paranormal untuk menyelidiki apa yang terjadi. Dan didapat kesimpulan, kiranya mungkin si Bulang Barus ini bisa membuat suasana berubah. Makanya dengan berat hati si penghulu Ajenembah memohon kepada si Bulang Barus supaya bisa menetralisir suasana. Dan karena memang kekuatan dan kelebihan si Bulang Barus, dia memang berdoa. Juga dia dalam bahasa Keronya seperti mau membuat percibalan dan dia memohon kepada roh leluhur yang dia yakini. Dan singkat cerita, hanya dengan daun sirih yang ditempelkan ke dinding di mana memang pintu keluar dari pintu ruang di Ajenembah
Akhirnya semua tamu-tamu sudah langsung sadar dan bisa pulang ke rumah masing-masing. Dan saat itu udah legalah si penghulu Aji Nembah. Dan pada saat itu diterimalah memang si Bulang Barus jadi Kalibubu Simadetana di kampung Aji Nembah. Begitulah singkatnya ceritanya. Dan seperti yang kita uraikan tadi di atas, ternyata berbagai-bagai jenis penyakit dan juga bencana-bencana yang sering terjadi di kampung itu membuat kembali persoalan baru di kampung tersebut. Akhirnya kesimpulannya yang pernah kita baca, Bulang kita Barus dengan nasib yang serupa di kampung sebelumnya juga harus rela meninggalkan kampung itu dan berat hati Bapak si penghulu Aji Nembah memohon pada Bulang Barus supaya rela meninggalkan kampungnya karena apabila Bulang Barus tetap berada di kampung Aji Nembah sepertinya lenyaplah penduduk yang dihuni oleh Aji Nembah. Begitulah kira-kira cerita singkat sampai di Aji Nembah. Dan singkat cerita kita baca lagi di dalam buku dan cerita rakyat, si Bulang Barus ini dengan berlinang air mata meninggalkan desa Aji Nembah, berangkatlah beliau ke suatu tempat yang agak tinggi, yang itu pada saat itu masih berbukit-bukit. Dan singkat cerita juga, si Bulang Barus ini beberapa lama lah dia artinya menempati di lereng gunung itu. Dan dalam mimpinya, beliau juga merasakan dia tidak nyaman di gunung itu. Namun tanpa pengetahuan Bulang Barus, ternyata anak-anak dari penghulu Aji Nembah juga sudah mencari-cari beliau di mana Bulang Barus. Karena si penghulu Aji Nembah semenjak yang ditinggalkan oleh Bulang Barus ini, dia sakit-sakitan. Jadi berangkatlah anak-anak Aji Nembah untuk mencari beliau bersama anjing pelacaknya pada saat itu. Dan ditemukanlah si Bulang Barus ini di sebuah bukit yang agak tinggi, yang pada saat itu belum bernama. Dan konon ceritanya sampai saat ini, gunung itulah yang dinamakan Gunung Barus. Karena bagi orang Aji Nembah ketika mencari si Bulang ini berada di sebuah gunung itu. Jadi ketika penyebutan nama gunung itu berasal dari marga ginting, Ijakin Bulang di sana, di Bulang Barus A, kira-kira seperti itu. Jadi, jadilah namanya sampai sekarang disematkan jadi Gunung Barus. Dan dari situ, ada lagi sebuah kejadian bagi Bulang Barus. Dia tidak nyaman di tempat di mana dia berada. Karena dalam mimpinya, dia mesti juga meninggalkan Gunung Barus itu untuk ke arah Jahennya. Artinya dia harus mengitari ke arah yang kira-kira 15 km jaraknya dari Bulang Barus yang ke arah Jahe. Sesuai dengan mimpi Bulang Barus, dia memang menjalani areal-areal yang mana dalam mimpinya. Singkat cerita, beberapa lama Bulang Barus berada di daerah Jahe yang disebutkan dalam mimpinya, dan dari situ dia menemukan bahwa disinilah tanah yang dijanjikan di dalam mimpinya. Dan sepulang dari Jahe yang di dalam mimpinya itu, balik dia lagi ke gunung yang tadi, udah ramelah orang yang berada di gunung itu, sudah mencari dia. Artinya, anak-anak atau anggota-anggota dari Aji Nembah yang disuruh oleh penghulu Aji Nembah, yang mana mencari beliau, sudah berada di tempat di mana dia tinggal. Dan pada saat itu juga lah mereka memohon supaya Bulang Barus kembali dibawa ke Aji Nembah, karena si penghulu Aji Nembah sakit keras. Namun karena seringat sumpah dan janjinya, Bulang Barus ini tidak mau kembali ke Aji Nembah. Namun karena dia memang murah hati dan kasihan pada si penghulu Aji Nembah, dia hanya memberikan sebuah obat tradisional yang udah dimantra dan memberikan kepada anak buruh dari Aji Nembah supaya dibawa kepada si penghulu. Dan setelah mereka semua pergi dari gunung itu, mereka kembali membawa obat-obat itu yang sudah dimantra oleh Bulang Barus sampai di Aji Nembah, dan Bulang Barus pergi ke arah Jahen membawa istrinya yang sempat ditinggalkan di lereng gunung itu. Dan singkat cerita, sampailah dia di Jahe itu, namun entah kenapa setelah sembuh juga si penghulu Aji Nembah, dia mencari lagi Bulang Barus ini supaya tetap ada terjalin silaturahmi. Makanya diberikannya lah beberapa warga Aji Nembah yang bermarga ginting untuk menjadikan
jadi anak beru yang bisa memanteki kuta di mana dia berada. Jadi saat itulah anak beru yang ada dari Aji Nembah yang bermaga munte mengikuti si Bulang Barus untuk memanteki ataupun mendirikan sebuah kampung yang namanya saat ini kita ketahui Barus Jahe. Begitulah singkatnya dulu untuk sementara yang dapat kami jelaskan. Dan setelah itu menurut berita yang kami dapat dan juga dari buku-buku, beberapa buku yang sumber yang pernah kami lihat, dari situ Bulang Barus yang ini dulu dia ada anaknya 2. Yang pertama anaknya tertulis adalah Pak Jambur Lige. Dan anak yang kedua yang kita lihat adalah si Belang Pinggel. Jadi anak yang tertua ini, dia ada juga anaknya 5 laki-laki, 2 perempuan. Yang 2 perempuan karena tidak diingat lagi karena memang kita bersifat patrilineal. Dan yang 5 ini yang kita ketahui di Barus Jahe juga dia mempunyai sebuah kesain ataupun rumah. Artinya inilah nanti kemungkinan jadi trombo-trombo Barus daripada Barus yang pertama yang tua yang dijelaskan sebelumnya. Anak yang pertama namanya adalah Lige, anak kedua adalah si Gedang, anak ketiga adalah si Beras, anak keempat adalah Pinto, anak kelima adalah si Nering. Jadi inilah 5 anak. Di dalam buku memang semua dijelaskan kenapa namanya Lige, si Gedang, si Beras, si Pinto, dan si Nering. Dan di si Nering ini semua yang 5 terpuk yang ada di Barus Jahe memang dia berafiliasi ke 5 anak yang disebutkan tadi. Lige-lige yang di dalam bahasa Karo, lige-lige dalam artiannya itu dulu di tempat jambor. Sepertinya karena dia memang anak pertama, dialah tempat untuk bernaung semua adik-adiknya. Dan adik yang nomor 2 adalah si Gedang karena memang bentuk tubuhnya yang agak tinggi sehingga dia disebut Gedang. Dan anak yang nomor 3 ini karena dia sering sekali memakani berupa padi atau beras di ladang sehingga dia disebut julukannya si Beras. Dan si Pinto karena si Pinto ini dalam bahasa Karo dia berupa bukit-bukit atau uruk, maka namanya si Beras Pinto. Dan si Nering ini ada karena dia berjalan memang selalu agak miring-miring. Bahasa Karonya sedikit mereng, agak seding-seding, dan makanya disebutkan dengan si Nering. Dan memang fakta lapangan di Barus Jahe, Cimantek Kuta ya 6 terpuk artinya 5 barus 1 ginting. Jadi semua kesain ini dan semua rumahnya ada di Barus Jahe sampai saat ini. Jadi penghulu Aji Nembah yang merelakan adiknya yang jadi anak buru tanah di Barus Jahe ada juga kesainnya, kesain Munte, kesain Sinering berubah jadi kesain Barus. Karena di Sinering ini konon di Barus Jahe tidak dipakai nama Sinering. Karena mereka juga ini anak si muda, artinya dia juga ini ada 4 submarga di sana, yaitu Barus Tanjung Muda, Barus Rumah Mecu, Barus Rumah Galuh, dan Barus Rumah Baru. Dan semua barus-barus yang disebutkan tadi berpencar ke seluruh dunia. Mungkin tidak bisa kami jelaskan satu persatu. Bagi saudara-saudari bisa nanti mendeteksi barus yang dari mana kira-kira trombonya. Dan kita beralih ke si Belang Pinggel, anak nomor 2. Konon ceritanya di dalam buku itu dan berupa cerita rakyat juga, si Belang Pinggel ini mungkin saja anak yang kedua ini lahir di lereng Gunung Barus karena kesaktiannya. Jadi dia memang dilegendakan mempunyai kuping yang agak lebar dan juga mempunyai keahlian. Dan saking keahliannya, si Belang Pinggel ini memang agak dikenal bisa berburu segala macam binatang buas. Dan singkat cerita, kebetulan di kerajaan pesisir dulu ada sebuah kejadian yang sangat mengerikan di daerah mereka, di mana semua pengawal-pengawal dan semua rakyat di istana di pesisir sering diganggu oleh berupa ya binatang-binatang seperti kalau dulu katanya binatang macan putih. Jadi tibalah saatnya waktu itu dibuat rajalah sayembara supaya siapa yang menaklukkan si macan putih dia akan menghadiahkan si putrinya untuk jadi istrinya. Begitulah kira-kira sayembara di kerajaan pesisir. Dan singkat cerita karena si Bulang atau si anak nomor 2 dari si Bulang Barus ini si Belang Pinggel mendengar sayembara, bahkan tanpa sayembara pun si Belang Pinggel ini memang sering juga memang
melalang buana untuk mengembara, maka diikutinya lah sayembara untuk mengalahkan si harimau putih tersebut. Dan singkat cerita, si belang pinggul ini memang berhasil menaklukkan itu si macan putih. Dan sesuai dengan janjinya, si Raja Pesisir menyerahkan si putri raja untuk dikasih menjadi istri daripada si belang pinggul. Begitulah singkatnya sedikit yang bisa kami jelaskan. Namun kepalitan cerita ataupun memang ini secara faktual nggak bisa kita jelaskan karena menurut informasi yang didapat agak sedikit bertele-tele karena si belang pinggul ini sebenarnya dia secara resmi tidak berumah tangga dengan si putri. Namun dari informasi rakyat yang kami dapat, dia karena memang tidak seperti kita biasa, karena dia tidak seperti Barus pada umumnya, dia nggak akan mungkin bisa berumah tangga sama manusia karena keahliannya, karena keganjilannya. Jadi diambilnya lah inisiatif, dia memanggil ataupun menjemput anak saudaranya yang ada di Pekan Tebu, yang kita tahu itu adalah Barus Siberas. Jadi Barus Siberas inilah yang mengawini si putri dari pesisir. Jadi Senina Turang, mohon maaf kalau seandainya ada keturunan si belang pinggul itu kira-kira identifikasinya adalah Barus Siberas. Tapi versi lain itu tidak bisa kita jelaskan, hanya itulah yang bisa kami jelaskan sampai saat ini. Artinya saat ini Barus memang tetap satu, hanya trombo-trombo yang berbeda berdasarkan keturunan yang diturunkan oleh opung Barus kita. Dan pada saat ini Barus ini sudah banyak berpencar. Yang kita ketahui di Barus Jahe ada juga Sibaya yang dipimpin oleh rajanya yang bermarga Barus Jambur Lige. Kalau di Calun Kenas menurut yang kita tahu dia dari Siberas, yang dari Tanjung Muda yang kita tahu adalah dari Sinering. Begitulah kira-kira cerita singkat. Dan kalau ada kesalahan kata ataupun mungkin keabsahan cerita, inilah yang bisa kami jelaskan untuk kelanjutannya. Mohon maaf Senina Turang bila ada fakta dan bisa cerita yang diaktualisasikan di dalam YouTube channel ini. Inilah yang bisa jelaskan pada saat ini. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga sejarah ini bisa menginspirasi dan menambah edukasi kita keturunan Barus dimanapun berada. Menjuah-juah kita kerina, salam sadanini.